Perkenalkan, nama saya Bonfri. Bonfri Tritit Situmorang, produser musik di YouTube channel Bandung Musik atau MM Production. Saya terjun di produksi dunia musik sejak sekitar tahun 2004. Nah, jadi awalnya produksi album lagu-lagu Sunda. Kita dari awal, dari 2004 sudah memiliki studio sendiri. Nah, kita produksi sendiri. Sebelum produksi di dunia musik, kita bermain di program TV dulu. Program TV, jadi dulu pernah buat acara-acara lagu-lagu Sunda. Jadi dulu saya hanya sebagai program acara buat menayangkan lagu-lagu Sunda dulu ada STV, namanya GIP, Gentra Irama Pasundan. Mungkin sekitar 4 tahun. Di sana juga pernah ada acara, buat program acara kekawihan, jadi nyanyi-nyanyi. Salah satu artis yang hits karena kekawihan itu ada Kustian. Dia muncul dari kekawihan itu. Jadi penyanyi-penyanyi pemula yang belum pernah rekaman, mereka nyanyi di acara kekawihan itu. Nah, kita produksi sendiri dulu setelah STV itu kita ke PJTV pernah. PJTV juga mungkin sekitar 4 tahun. Ada mungkin sekitar lebih dari 700 episode lebih tayangnya setiap hari. Jadi ada beberapa TV ya, selain STV, PJTV, dulu pernah ke Hadas TV yang baru-baru ini ada, terus AKTV juga pernah. Cuman awal-awal mulai rekaman itu pas setelah STV itu kita mulai rekaman, mulai produksi sendiri. Zamannya masih berbentuk VCD. Jadi kita produksinya bukan seperti sekarang single, tapi memproduksi kita album pop Sunda. Jadi satu album mungkin sekitar 8 atau sampai 10 lagu. Kalau dulu setelah produksi kita, si VCD tersebut kita selain VCD juga ada kaset. Jadi kita edarkan di Tropik dulu. Dulu ada distributornya Tropik yang menyebarkan ke seluruh Jawa Barat. Selain Tropik juga ada di Kota Kembang. Di Kota Kembang jadi selain di Kota Kembang itu ada barang-barang bajakan, ada juga toko di sana yang khusus menjual original, VCD original. Cuman ya setelah 2014 ke atas VCD mulai sepi, udah tidak produksi CD lagi. Kalau sekarang kita lebih bermainnya di single. Jadi kita single terus ya, karena zaman sudah berubah ke digital, kita penjualannya pun melalui di digital store. Itu ada iTunes, Spotify dan lain-lain, Deezer, Amazon. Cuman yang lebih ramai sekarang digital store pun sekarang udah mulai sepi, lebih ramai lagi sekarang di YouTube. Jadi YouTube itu kita ngambil dari AdSense-nya. Nah, kalau kita sih kita masih di pop Sunda aja. Karena Bandung Musik kita lebih orientasinya ke lagu-lagu pop Sunda, mungkin sekitar 90% lah produksi kita yang ada di Bandung Musik itu lebih diutamakan ke lagu-lagu Sunda atau musik-musik tradisional Sunda. Untuk Indonesia dan dangdut sedikit sekali sih, karena memang kita sesuaikan dengan penonton kita, subscriber kita dari awal memang lebih banyak penggemarnya penonton lagu-lagu Sunda, jadi materinya pun kita kasih dengan lagu-lagu Sunda. Mungkin untuk kedepannya, kalaupun kita akan mau bergerak ke dangdut atau ke lagu-lagu nasional, mungkin nanti kita akan membuat channel baru lagi, karena tidak ingin menukar subscriber tersebut gitu. Karena kita di sini punya tim sendiri ya, jadi untuk lagu, aransemen, semua kita ada tim sendiri. Jadi kita produksi nggak terlalu lama, mungkin ya paling lama juga seminggu udah selesai satu lagu, udah siap diupload. Tanggapan kita ya, tanggapan kami sendiri masalah cover, kami juga membuat produksi sebagian, cuman berapa persen lah, nggak nyampe 10%. Cover ya, sebaiknya sih cover itu harus izin ke penciptanya. Tapi sebenarnya sudah ada untuk cover. Kalau buat YouTube itu udah ada aturannya. Jadi kalau aturan YouTube ya di luar aturan kita ya, kalau aturan internasional itu cover itu bebas. Karena di luar negeri dan di Indonesia pun sudah mulai sekarang si pencipta sudah mendaftarkan lagu-lagunya ke publishing, sehingga apabila
ada orang yang mengcover lagu tersebut, otomatis lagu tersebut akan kena copyright atau claim, dan pendapatan si pengcover tersebut akan dibagi dua dengan publishing. Ya, sehingga si publishing atau si pencipta tidak perlu lagi, tidak usah repot-repot lagi menagih door to door satu persatu dari sekian ratus ribu orang yang mengcover mungkin ya. Kalau kita tagih satu persatu mungkin tidak akan ada waktu gitu. Tapi dengan sistem publishing tersebut otomatis penghasilan udah terbagi dua, dan si publishing tinggal menyalurkan sesuai jatahnya masing-masing pencipta tersebut. Keuntungannya sebenarnya dari cover itu ada manfaatnya juga sih buat penyanyi-penyanyi yang tidak memiliki modal misalnya ya, yang keterbatasan, tidak bisa beli lagu, tidak bisa membuat musik. Mereka bisa berkarya, itu aja sih keuntungannya. Dan nanti mungkin setelah mereka menghasilkan dari cover tersebut, mungkin mereka bisa membuat produk sendiri gitu, orisinal sendiri, karya sendiri. Kerugiannya salah satu itu banyak pencipta lagu yang mengeluh bahwa lagu mereka di cover dan mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Jadi pendapat saya sebaiknya si pencipta tersebut mendaftarkan lagu-lagunya ke publishing yang saat ini di Indonesia sudah banyak, sehingga lagu mereka dapat terlindungi dan royalti dapat dibagikan kepada pencipta. Tinggal si pencipta memilih publishing mana yang kira-kira cocok dan maksudnya jujur menurut mereka gitu. Tergantung juga sih, tergantung kesibukan kita. Tapi minimal kita dalam 1 minggu itu ada satu single yang kita keluarin. Kalau untuk kalau artis saya belum bisa menghitung, tapi kalau untuk lagu mungkin sekitar di atas 500 lagu. Ya, dari awal kita mulai. Jadi lagu-lagu yang dulu pun sekarang kan masih bisa dipakai buat di YouTube. Banyak pencipta, banyak penyanyi, dan memang kita di sini memilih khusus pencipta-pencipta tertentu yang kita ajak untuk kerjasama di channel YouTube Bandung Musik. Viewer sekarang agak sedikit merosot, hampir seluruh yang saya dengar hampir seluruh dunia pendapatan menurun karena pandemi corona ini kan. Jadi mungkin penonton pun terbatas atau mungkin keterbatasan kuota segala macam. Yang pasti sih kita tetap selalu produksi, dan masalah bagus tidaknya itu kan nanti tergantung nanti penonton yang menentukan gitu. Kita tetap selalu produksi yang terbaik, yang kira-kira dapat memberikan hiburan bagi penonton gitu, yang menarik. Di masa pandemi kita masih produksi, mungkin seminggu atau 2 minggu yang lalu kita masih produksi, cuman kita ya produksi tapi sambil mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah lah gitu, menjaga jarak segala macam. Dan untuk rekaman pun kita batasin jumlah orang yang ke studio, termasuk pas syutingnya pun kita atur, cari lokasi yang benar-benar tidak banyak orang, tidak ramai, yang benar-benar sesuai dengan prosedur kesehatan aja. Ya, harapan kedepannya kita mau terus berproduktif, kita mau menciptakan lebih banyak karya-karya baru yang lebih diterima oleh penonton, pendengar kita di YouTube. Dan untuk khususnya seniman-seniman, harapan dari kita ya di zaman pandemi sekarang kita harus tetap berkarya. Justru di saat seperti inilah kita bisa berkarya gitu. Di saat waktu pandemi ini lebih banyak kesempatan kita di rumah menghasilkan sebuah karya yang mudah-mudahan karya tersebut bisa bermanfaat dan bisa menjadi viral gitu. Ya, jadi pesan pesan saya kepada seniman dimanapun berada ya, untuk kita di situasi seperti ini kita harus tetap berkarya walaupun situasi pandemi seperti ini. Kita harus berkarya, justru kita harus memberikan karya kita yang terbaik, karena ya perkembangan zaman kan sekarang udah berbeda dengan yang dahulu. Sekarang udah zaman digital, dan mau nggak mau kita harus mengerti dan kita harus mengikuti perkembangan zaman. Dan semoga karya-karya tersebut banyak yang dikenal atau diterima oleh masyarakat. Ya, untuk seniman-seniman cover ya sedikit pesan dari saya. Ya, ada baiknya apabila Anda mengenal orang tersebut, pencipta tersebut, Anda meminta izin terlebih dahulu. Dan yang satu yang sangat penting yaitu mencantumkan nama si pencipta tersebut di caption atau di cover yang Anda cover tersebut, lagu yang Anda cover tersebut. Ya, kita sama-sama saling menghargai, karena banyak juga yang saya lihat
lagu-lagu yang udah booming pun di cover si apa YouTuber tersebut yang mengcover tersebut tidak mencantumkan nama pencipta lagu tersebut gitu. Kalau masalah lagu kan sebenarnya hak murninya di pencipta gitu, bukan dari penyanyi. Penyanyi mungkin yang mempopulerkan. Ya, jadi memang intinya sih yang untuk izin sih lebih ke pencipta. Dan ya memang agak susah juga sih kalau misalnya ada kayak lagu-lagu nasional yang ciptaan-ciptaan artis gede semacam Rhoma Irama gitu, Rita Sugiarto kan mungkin kebanyakan penyanyi ada yang cover yang ingin minta izin tapi dia tidak tahu gitu harus menghubungi kemana. Makanya kalau menurut saya lebih tepat sistem publishing tersebut. Jadi tanpa minta izin pun si lagu tersebut otomatis nanti diklaim, maksudnya pendapatannya dibagi dua oleh si publishing. Sebenarnya sih lebih simpel cara seperti itu dan lebih menggampangkan lah, tidak merepotkan pihak pencipta ataupun para pihak pengcover gitu. Gitu aja.